Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiwi Pratiwi, Stambuk D1012025 Di sini saya akan memaparkan materi yang mengenai sejarah judicial review dan pembentukan MKRI, definisi serta karakteristik pembentukan acara MK, dan asas-asas yang ada di dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Sejarah pembentukan judicial review. Judicial review pertama kali timbul dalam bentuk praktik hukum di Amerika Serikat melalui putusan Supreme Court Amerika Serikat yang berada di dalam perkara antara Melbourne versus Madison pada tahun 1803. Momentum utama munculnya judicial review adalah pada keputusan MA Amerika Serikat dalam kasus Melbourne versus Madison pada tahun 1803 di Amerika Serikat. Judicial review sendiri adalah pengujian yang melakukan atau melalui mekanisme sebagai lembaga peradilan terhadap kebenaran suatu norma, yang mencakup pengujian terhadap materi, muatan, undang-undang atau uji material, dan pembentukan undang-undang atau uji formil. Jadi sebenarnya uji material merupakan salah satu jenis adalah judicial review. Tujuan adanya judicial review yaitu merupakan hak uji baik material maupun formil yang diberikan kepada hakim atau lembaga peradilan untuk menguji kesalinan dan daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan di hadapan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajat. Dan peraturan yang berada di bawah undang-undang merupakan bagian dari judicial review, yaitu kewenangan MA dalam menguji atau menilai setidak-tidaknya pertentangan norma peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang dengan peraturan undangan yang posisinya lebih tinggi. Selanjutnya, pembentukan MKRI dan definisi serta karakteristik hukum acara MK. Berdasarkan latar belakang sejarah pembentukan MK, pada awalnya adalah sejarah menjalankan judicial review, sedangkan munculnya judicial review itu sendiri merupakan perkembangan hukum dan politik ketatanegaraan modern. Hukum acara MK memiliki karakteristik khusus karena hukum material yang hendak ditegakkan tidak merujuk pada undang-undang atau kitab-kitab undang-undang tertentu, melainkan konstitusi sebagai hukum dasar sistem hukum itu sendiri. Sebagai salah satu lembaga peradilan, maka tentu proses peradilan di Mahkamah Konstitusi diatur di dalam suatu hukum acara, dan yang menjadi sumber hukum dari acara tersebut adalah Indonesia sebagai berikut: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, dan Undang-Undang terkait PMK. Selanjutnya masuk ke bagian kewenangan MK. Yang pertama ada menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar. 3. Memutus pembubaran partai politik. Dan yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Berdasarkan pasal 24C ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Kemudian, hukum acara Mahkamah Konstitusi adalah hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materialnya, yaitu bagian dari hukum konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hukum acara MK memiliki karakteristik khusus karena hukum material yang hendaknya ditegakkan tidak merujuk pada undang-undang atau kitab undang-undang tertentu, melainkan konstitusi sebagai hukum dasar sistem hukum itu sendiri. Kemudian, sumber hukum acara MK. Sumber hukum acara MK adalah ketentuan hukum positif yang mengatur hukum acara MK atau paling tidak terkait dengan hukum acara MK. Ketentuan tersebut diatur di dalam pasal 24C ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa hukum acara merupakan salah satu hal terkait dengan keberadaan MK yang akan diatur di dalam undang-undang. Selanjutnya masuk ke bagian asas-asas dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Asas-asas dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi: yang pertama, asas ius curia novit; yang kedua, asas persidangan terbuka untuk umum; yang ketiga, asas independen dan imparsial;
Keempat, asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Kelima, asas audi et alteram partem. Yang keenam, hakim aktif dalam persidangan. Yang ketujuh, asas prasimtio iusta causa. Asas Iulianovich sendiri merupakan prinsip ini juga ditegaskan di dalam pasal 10 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dengan ketentuan sebagai berikut. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksanya dan mengadilinya. Kemudian ada asas terbuka untuk umum. Merujuk pada bahasa makna, sidang terbuka untuk umum adalah sidang yang bersifatnya terbuka dan bisa dihadiri oleh siapa saja. Masyarakat bisa hadir dan duduk dalam persidangan yang digelar di pengadilan oleh hakim dinyatakan terbuka. Pengecualian sidang terbuka untuk umum yaitu sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Pada umumnya adalah untuk kasus-kasus dalam ranah hukum keluarga, pidana anak, kasus kesusilaan, keselamatan atau rahasia negara, dan beberapa kasus tertentu yang secara tegas dinyatakan dalam undang-undang terkait. Jika sidang dilakukan secara terbuka, artinya kemungkinan dilihat oleh mahasiswa lainnya. Sementara untuk sidang tertutup biasanya hanya dihadiri oleh mahasiswa terkait, tim penguji, dan pembimbing. Selanjutnya ada asas independen dan imparsial. Independensi lembaga peradilan diartikan bahwa lembaga peradilan tidak boleh diintervensi oleh lembaga atau kepentingan apapun. Peradilan dan hakim bersikap imparsial, bermakna bahwa dalam memeriksa perkara hakim tidak boleh memihak kepada salah satu pihak yang berperkara. Independensi lembaga peradilan diartikan bahwa lembaga tidak boleh diintervensi oleh lembaga atau kepentingan apapun. Independensi berarti hakim menjalankan tugasnya harus mandiri. Tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun. Serta imparsial berarti hakim tidak boleh memihak kepada siapapun atau pihak yang terciptanya di pengadilan yang adil. Kemudian ada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan salah satu hal yang dituntut publik ketika memasuki ranah proses pengadilan, yang menuntut agar mereka mendapat kemudahan yang didukung dengan sistem. Dimaksudkan dengan sederhana biaya ringan adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien. Pengadilan sederhana dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif agar tidak memakan waktu yang lama sehingga mengurangi kemungkinan perkara akan terkatung-katung. Asas biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat terjangkau oleh rakyat. Selanjutnya ada asas audi et alteram partem, di mana merupakan prinsip dalam hukum acara perdata yang hakikatnya bermakna hakim mendengar kedua belah pihak yang berperkara di persidangan. Kemudian hakim wajib menerapkan asas ini dalam hal pembuktian karena pembuktian adalah kunci utama hakim dalam membuat suatu keputusan. Asas ini juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang peradilan umum, terdapat pada pasal-pasal sebagai berikut, yaitu pasal 52A ayat 1, pasal 53 ayat 1 dan 2, dan pasal 57A ayat 1 dan 3 dan 5, pasal 58, pasal 59, pasal 68A ayat 2. Selanjutnya ada asas hakim aktif dalam persidangan. Asas ini berkaitan dengan segala prinsip yang harus ditegakkan hakim dalam hal memimpin suatu persidangan yang adil dan imparsial untuk mewujudkan proses pengadilan yang fair, sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta dalam hal yang menyelesaikan sengketa perdata efektif bagi para pencari keadilan. Disinilah hakim harus bersifat aktif jika para pihak sudah menyerahkan perkara sengketa mereka pada hakim. Jika para pihak sudah menyerahkan kepada hakim, mereka seharusnya menyadari bahwa hakim adalah orang yang paham dan ia telah dipercaya untuk memutus sengketa antar keduanya. Yang terakhir ada asas praesumptio iusta causa, yang dimana asas ini mengungkapkan, yakni demi kepastian hukum, setiap KTUN yang dibuat harus dipandang benar berdasarkan hukum, sehingga bisa diterapkan terlebih dahulu sepanjang belum ada pembuktian kebalikannya, dan diputuskan oleh hakim administrasi selaku keputusan yang sifatnya melawan hukum. Selanjutnya, asas ini juga
dianut dalam prinsip umum pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yang menyebutkan bahwa gugatan tidak menunda atau dilaksanakannya keputusan badan atau pejabat serta tindakan badan atau pejabat tata usaha. Itulah tadi pemaparan mengenai materi saya, yaitu hukum acara Mahkamah Konstitusi. Sekian dan terima kasih.